Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini saya akan sedikit membacakan kepada teman-teman semuanya ya tentang bagaimana cara mengobati penyakit depresi. Ya, di sini di buku ini disebutkan ya. Di buku ini disebutkan tentang bagaimana cara mengobati penyakit tekanan batin, kegalauan dan depresi. Seperti itu, teman-teman. Ini ada di halaman 422 ya. Halaman 422. Kita buka teman-teman semuanya, 422, halaman 422 ya. Ini ruqyah untuk tekanan batin, galau dan depresi. Kita niatkan untuk belajar ya teman-teman, untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk menambah wawasan pengetahuan keislaman kita, dan juga untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara untuk mengobati penyakit dengan dengan terapi Al-Quran, seperti itu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini mengobati penyakit tekanan batin, galau dan depresi. Untuk menangani orang yang terkena tekanan batin dan depresi adalah dengan membangkitkan semangat hidupnya. Artinya dimotivasi, didorong terus untuk kemudian dia itu muncul lagi semangat untuk menjalani kehidupannya. Rata-rata orang yang depresi, ada tekanan batin, ada galau, ada was-was, ada gelisah seperti itu, biasanya dia memiliki masalah yang cukup berat. Maka langkah yang paling utama sekali yakni dengan cara tazkiyatun nafas, dengan cara membangkitkan semangat hidupnya, seperti itu. Ketika seseorang depresi, ketika seseorang galau, biasanya ada masalah tentunya, entah itu dengan keluarganya, entah itu dengan pasangan hidupnya, entah itu berkenaan dengan karirnya, dengan ekonominya, dengan jabatannya, seperti itu. Pada intinya dia ada masalah di situ, teman-teman. Nah, untuk mengobatinya, caranya adalah dengan dibacakan ayat-ayat kepada orang yang depresi, yang dibacakan ayat-ayat yang sifatnya menenangkan. Ya, ini tentang sakinah. Di sini ada tulisan sakinah ya, teman-teman. Ada tentang sakinah, seperti itu. Untuk ayat-ayatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 248 ya, 248. Bunyinya seperti ini. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini seperti ini, nanti dibacakan secara terus-menerus, diulangi lagi. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi
ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Seperti itu terus teman-teman dibacakan ya. Ini yang pertama surah Al-Baqarah ayat 248. Ini yang pertama sekali. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah surah At-Taubah ayat 26. Nah, ini dibacakan kepada orang yang depresi. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ini ayat yang kedua, seperti itu boleh diulang-ulang ya. Boleh diulang-ulang yang jelas sampai dia itu merasakan nyaman, merasakan tenang seperti itu. Ini ayat yang kedua yang hendaknya dibacakan kepada orang-orang yang depresi, kepada orang-orang yang sedang galau akut, yang punya masalah yang berat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yakni surah At-Taubah ayat yang ke-40. Tentunya sebaiknya dengan kita mengawali yakni dengan ta'awud terlebih dahulu dan basmalah. Jadi setiap kali kita hendak membaca ayat daripada Al-Quran, tetap memperhatikan adab-adab di dalam kita membaca Al-Quran. Tentunya sudah wudhu terlebih dahulu, kemudian kita mohon kepada Allah agar supaya pasien atau kerabat yang kita bacakan itu tadi itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan doa-doa yang kita bacakan. Yang ketiga yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Illa tansuruh. Tetap kita awali ya. Tadi saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ini surah At-Taubah ayat yang ke-40. Yang berikutnya surah Al-Fatah ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Nih ayat ini sudah 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4. Yang kelima surah Al-Fatah ayat 18 ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Ini kemudian yang berikutnya ayat surah Al-Fatah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
Ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Ini dibacakan kepada orang yang mengalami sakit, gangguan kejiwaan, depresi atau penyakit was-was. Kemudian yang berikutnya ini ada keterangan. Ayat-ayat di atas direkomendasikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengutip perkataan gurunya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya. Saya bacakan artinya. Ibnu Taimiyah berkata, ketika saya sedang dalam keadaan sulit, maka saya katakan kepada kerabat dan orang-orang di sekitar saya, kalian bacakanlah ayat-ayat sakinah, maka kesulitan dan kegalauan itu akan hilang. Ini referensinya dalam kitab Madarijus Shalihin juz 2 halaman 471. Seperti itu teman-teman, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diambil dari kitab, dari bukunya Ustaz Muhammad Faisal Hidayatullah. Seperti ini. Ya. Insyaallah. Semoga bermanfaat di kesempatan video kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.